BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Hadir kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum pendampingan di tingkat non-litigasi, Bang Berry Aprido Putra, yang akan langsung menjelaskan secara singkat apa sih permasalahannya dan kapan kejadiannya dan seperti apa langkah-langkah yang sudah dikerjakan langsung kepada publik nih di media sosial. Silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Ketua PDKP Babel, bahwa kami telah menerima kuasa dari Ibu Sutina yang bertindak untuk atas nama ahli waris suaminya yang telah meninggal dunia dan merupakan peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Beliau datang mengadu kepada kami menyampaikan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan mereka telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan klaim kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun dalam perjalanan pada saat mereka mengajukan permohonan mereka ditolak secara lisan dengan alasan bahwa setelah pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh case manager melakukan inspeksi ke lapangan, mengecek ke rumah, yang pada saat itu sebenarnya warga masih dalam keadaan berduka, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh Ibu Sutina pun seharusnya dapat diragukan karena dalam keadaan dalam masa berduka. Pada saat inspeksi tersebut, case manager berkesimpulan bahwa ahli waris suaminya meninggal tidak dalam masa aktif sehingga tidak dapat mendapatkan klaim kematian. Oleh sebab itu kami dari PDKP Babel mengupayakan langkah-langkah non litigasi dengan cara menyurati pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi. Setelah disurati, pihak BPJS datang ke kantor dan dilakukan mediasi. Dan beberapa poin sudah didapatkan bahwa pada pokoknya BPJS Ketenagakerjaan menganggap bahwa untuk yang kasus ini tidak dapat diklaim, belum bisa diklaim jaminan kematiannya karena alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Namun bagi kami kuasa hukum itu bertentangan sesungguhnya dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya hari ini kami telah menyatakan sikap setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Sutina akan menyurati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta agar supaya melakukan peninjauan ulang terhadap surat keputusan tentang penolakan jaminan kematian agar dievaluasi kembali, dan harapan kami jaminan tersebut dapat dibayarkan kepada tertanggung. Demikian. Terima kasih Bang Berry. Nah mungkin Ibu langsung nih sampaikan kepada, ini ada surat kan, langsung kepada Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Apa ada mungkin yang ingin disampaikan? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Mohon apa? Yang ingin disampaikan? Mohon Dicairkan, minta bantuan karena ibu ini kan orang miskin, masih banyak tanggungannya. Karena anak saya masih kecil, masih sekolah. Maklumlah karena kita kan orang miskin. Mohon diminta bantuannya. Udah. Apa pekerjaan Ibu sekarang? Ibu rumah tangga. Sejak ditinggal suami apa? Sejak ditinggal suami belum kerja, bekerja di tempat orang. Jadi buruh. Jadi saya minta permohonan, minta bantuan dicairkan kepada Bapak Direktur. Sekian, terima kasih.
Tadi sudah didengar langsung suara dari pemohon ahli waris yang ditinggalkan, yang mendapat keputusan yang bunyi frasanya tadi disampaikan oleh Bapak Beri Saputra, advokat, bahwa ada frasa belum bisa diklaim pembayaran jaminan kematian itu belum bisa. Nah, ini frasa yang tidak jelas sehingga melalui kuasa hukumnya Pak Beri Frido bersurat hari ini mewakili atas nama Ibu Sutina kepada Direktur BPJS Kesehatan, dan tadi Bapak juga sudah langsung mendengar, ya maaf, diralat BPJS Ketenagakerjaan, dan langsung tadi Bapak Direktur mendengar bahwa Ibu Sutina langsung mengajukan permohonannya secara lisan melalui kesempatan video terbuka ini. Di sini ada hadir Pak Musyaruddin. Nah, Musyaruddin adalah seorang saksi yang bisa menerangkan sekaligus Bapak dengar keterangannya di dalam surat bahwa Bapak Musyaruddin ya itu melihat langsung ikut bekerja semasa almarhum masih hidup dan masih aktif BPJS Ketenagakerjaannya, yakni sekitar bulan Desember Januari almarhum masih bekerja meskipun sudah divonis kanker paru, begitu ya. Nah, silakan Bapak sampaikan keterangan yang Bapak lihat, dan ini jadi saya melihat langsung, jadi langsung sampaikan. Ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa almarhum ini masih aktif bekerja walaupun dia udah divonis sakit, tapi karena untuk kebutuhan sehari-hari, anaknya masih kecil, sekolah, itu harus perlu biaya per hari karena gaji nggak ada, jadi kerja serabutan. Walaupun dia tidak bekerja di tambang karena kami menambang secara konvensional lah di lokasi. Jadi kalau dia ada kerjaan lain, tak kerja kuli bangunan, dia ngambil kerja kuli bangunan. Nah, karena untuk lahan pencarian timah itu selalu terbuka kapan waktu. Jadi kesempatan untuk bekerja di tempat orang lain tuh diambil dulu. Jadi kadang dia memang tidak bekerja tambang, tapi dia kerja ngambil upah sebagai kuli bangunan gitu. Dalam keadaan sakit dia masih bisa bekerja. Itu yang saya tahu, dan saya bekerja dengan dia, sama-sama kerja kalau di tambang gitu. Dia kerjanya serabutan juga. Kalau memang ada kerjaan bangunan, dia ambil kerja bangunan dulu gitu. Ya, demikianlah mungkin sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak untuk membantu mencairkan dana untuk Ibu Sutina ini, karena dia anak-anaknya masih perlu tanggungan biaya gitu. Ya, terima kasih, cukup itu aja, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak. Baik, hari ini kita tanda tangan Pak Beri. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang tadi suara-suara ini kan seperti apa sih sebenarnya Bapak melihat jaminan kematian ini, azas-azas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional ini, apakah bisa jadi terbatasi dengan SOP seperti ini? Mungkin Bapak bisa memberi sedikit pendapat hukum. Baik, setelah saya cermati, saya analisa berdasarkan peraturan undang-undangan, peraturan BPJS sendiri, terus hasil mediasi kami kemarin kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang, maka ada beberapa hal yang saya lihat. Pertama, SOP BPJS Ketenagakerjaan ini nggak jelas, nggak bisa ditunjukkan, nggak tahu apa namanya rujukannya semua mereka. Terus keterangan case manager menyatakan penolakan dapat dilakukan secara lisan. Ini kan bertentangan sekali ya dengan hukum positif di Indonesia. Terus berikutnya tentang tentang inspeksi ke lapangan, inspeksi mencari keterangan langsung kepada ahli waris. Nah, dia tidak memperhatikan dan tidak mencari data pembanding lainnya yang dapat mendukung kesimpulannya sendiri. Misalnya pada saat dia bilang bahwa Pak Ardiansyah ini tidak lagi dalam masa aktif karena tidak bekerja dan tidak membayar iuran. Pada faktanya banyak saksi yang dapat digali keterangannya yang bisa menyampaikan bahwa Pak Ardiansyah masih bekerja pada saat itu dan masih membayar iuran.
Selanjutnya dalam beberapa ketentuan peraturan undangan telah disebutkan tentang azas-azas penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan atau azas penyelenggaraan jaminan sosial. Namun azas-azas itu kami lihat dalam surat keputusan penolakan jaminan kematian itu ditabrak semua itu, azas keadilan, azas proporsionalitas dan segalanya. Nah, karena itulah kami melihat ada yang tidak benar di sini. Oleh karenanya, karena di BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang tidak dapat memberikan jawaban apapun dan tidak dapat mengevaluasi keputusannya sendiri, maka kami naikkan levelnya satu tingkat di atas BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang agar mendapatkan jawaban yang tegas dan lugas. Demikian. Setelah keterangan pers ini disampaikan, kita tanda tangani Pak ya. Pertama, Ibu memberi kuasa, Ibu Sutina, dari materainya kena, tanda tangan, oke. Kan langsung Pak Beri, ya Pak Beri. Ibu juga tanda tangan di sini Pak Musrianto juga ya, surat. Ada di sini halaman, tolong dibantu di setiap halaman terakhir. Nah, saya bacakan aja kata singkatnya kepada Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Kami badan pengurus perkumpulan PDKP Babel. Di sini juga Pak, bisa ditandangin. Bersurat kepada Bapak menghadap berdasarkan surat kuasa yang diberi pada Ibu Sutina kepada kami, menyampaikan yang pada pokok-pokoknya. Pertama Pak, bahwa frasa di dalam surat yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang yang frasanya adalah belum bisa melakukan pembayaran klaim jaminan kematian, menurut hemat kami kalimat sedemikian itu tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, yakni ahli waris, yang seharusnya bisa berhak mendapatkan manfaat dari apa sih gunanya kita membentuk jaminan sosial nasional ini dari negara yang menurut kami adalah semata-mata untuk memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan kedua, kami tadi Bapak telah mendengar ada saksi yang menyatakan bahwa tidak benar ya, pada saat masa BPJS Ketenagakerjaan sedang aktif, yang bersangkutan tidak bekerja atau tidak aktif, yang ditafsir oleh pihak manajemen Pangkal Pinang bersumber dari penjelasan ya, di sini bab penjelasan dalam peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, kami juga menyatakan sikap atau memberi pendapat kepada Bapak bahwa prinsip salah satu prinsip hukum administrasi publik, di mana kalau lex dubio non obligat, bahwa SOP yang meragukan seperti ini, yang hanya berdasarkan sumber-sumber keterangan yang menguntungkan bagi pihak tertentu tetapi merugikan pihak pemohon, tentulah tidak mengikat bagi seorang ahli waris karena yang bersangkutan telah meninggal adanya. Maka kami berharap ke depan SOP sedemikian haruslah diralat demi kepentingan publik yang lebih luas. Dan keempat dan yang terakhir ya, menurut kami frasa belum bisa, artinya masih terdapat peluang agar Ibu Sutina bisa menerima apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu, yang berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat, dan keadilan sosial. Tadi Ibu sudah, Bapak Direktur sudah mendengar bagaimana pemanfaatan dari jaminan kematian itu ternyata digunakan Ibu ini nantinya untuk memperoleh jaminan ya Bu ya, untuk masa depan rumah tangganya dan anak-anaknya. Saya pikir itu dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Terima kasih. Mohon kiranya apa yang disampaikan dalam forum ini bisa ditanggapi secepatnya oleh Bapak Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung PDKP Babel telah menyampaikan juga bahwa Bu Sutina adalah pemohon bantuan hukum cuma-cuma yang dihadirkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Maka pemberian bantuan hukum kepada Bu Sutina ini adalah secara cuma-cuma diselenggarakan oleh Advokat Berry Aprido untuk membantu Ibu mengakses keadilan di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara di luar pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berry.